Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nikomang Revina Triandani dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek artikel ilmiah saya dengan judul Penerapan Social Distancing terhadap Penyebaran COVID-19. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dosen pengampu Bapak Nanang Saiful Rahman. Adapun table of content yang akan saya bahas yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, tinjauan pustaka, pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu abstrak. Di sini saya ingin menganalisis bagaimana pengaruh dari social distancing terhadap penyebaran COVID-19 dan juga bagaimana dampak dari social distancing itu sendiri di masyarakat. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, wabah virus corona telah mengeradikasi lebih dari 100 negara di dunia. Bahkan Indonesia sempat menjadi peringkat kedua kematian akibat virus corona, yaitu sekitar 8,44%. Melihat hal tersebut, pemerintah terus menegakkan untuk masyarakat selalu melakukan social distancing ketika berada di luar rumah. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Jadi di sini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana saya mengumpulkan data-data melalui studi dokumen. Saya melihat dari literasi dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun tahapan dari analisis yang saya gunakan di sini, yaitu pertama saya mengumpulkan data, kemudian saya mereduksi data tersebut, kemudian saya menampilkan data tersebut dengan alur tema yang sudah pasti, dan yang terakhir saya simpulkan dari apa yang maksud dari tujuan dari penulisan artikel ini. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka. Jadi di sini pada bagian tinjauan pustaka saya membagi menjadi 3 subbab, di mana yaitu pengertian COVID-19, prinsip prevensi dari COVID-19, dan yang terakhir sendiri mengenai pengertian social distancing itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, pengertian COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan manusia, di mana virus ini tergolong dalam virus RNA strain positif tunggal yang memiliki envelope. Dan virus ini terbagi menjadi 4 genus, yaitu ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan theta coronavirus. Nah, virus tersebut ditransmisikan melalui droplet pada saat pasien yang terinfeksi batuk maupun bersin, di mana virus tersebut disimpan pada selaput lendir mulut, hidung, dan juga mata orang yang berada di sekitarnya. Nah, cara lain dalam penyebaran virus ini juga dapat melalui berjabat tangan dengan orang-orang yang terinfeksi dan juga melalui benda-benda yang sudah terinfeksi. Nah, melihat hal tersebut, di sini saya paparkan mengenai prinsip prevensi dari coronavirus di sini. Nah, yang pertama yaitu orang yang melakukan kontak dengan pasien yang terinfeksi dan curiga terpapar. Nah, orang-orang di sini harus melakukan evaluasi kesehatan selama 14 hari, di mana dimulai dari hari terakhir orang tersebut kontak dengan pasien yang terduga terkena virus corona. Kemudian yang kedua yaitu pasien yang terduga suspek dari coronavirus di sini. Nah, pasien yang sudah terduga suspek harus diisolasi dan dilakukan monitor secara berkala serta dicek ke rumah sakit sesegera mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu pencegahan untuk wisatawan. Nah, di sini pemerintah melakukan rekomendasi kuat untuk mencegah dari wisatawan yang berpotensi untuk mentransmisikan dari virus corona ini. Nah, yang terakhir, WHO juga menggalakkan untuk masyarakat selalu melakukan social distancing minimal 1 meter ketika berada di luar rumah. Nah, masuk pada subbab yang ketiga pada tinjauan pustaka mengenai social distancing. Nah, social distancing di sini mengurangi interaksi kalangan masyarakat mulai dari dalam lingkup yang kecil hingga dalam lingkup komunitas yang lebih luas. Nah, di mana hal ini untuk mengantisipasi jika ada individu yang berpotensi untuk menularkan virus corona namun belum mendapatkan penanganan medis sehingga belum diisolasi ataupun melakukan isolasi mandiri. Lanjut pada bagian yang selanjutnya yaitu pada bagian pembahasan. Dalam upaya mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan untuk bagaimana mengetahui dari penyebab penyakit COVID-19 ini dan bagaimana dampaknya berupa manifestasi klinis dari COVID-19 serta bagaimana cara penularannya.
Kemudian, sampai saat ini belum ditemukannya vaksin untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya rancang, di sini saya ingin menganalisis bagaimana pengaruh social distancing terhadap COVID-19. Dikarenakan kita ketahui bahwa sebelumnya saya juga mengatakan bahwa vaksin dari virus ini belum ditemukan. Nah, setelah muncul pemberitaan mengenai warga Indonesia yang diketahui positif terkena virus corona, masyarakat menjadi waspada dan mulai menjaga jarak antar sesama. Penelitian di Imperial College London melakukan suatu penelitian untuk mengetahui dampak dari coronavirus di sini terhadap dunia. Virus tersebut bisa menginfeksi sekitar 7 miliar orang dan berpotensi menyebabkan sekitar 40 juta kematian jika social distancing tidak dilakukan dengan maksimal. Nah, kemudian penelitian di Amerika Serikat memproyeksikan bahwa jarak sosial dapat mengurangi penyebaran COVID-19 yang menyebabkan sekitar 1,76 juta kematian. Sementara itu, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing masih dapat dikatakan rendah. Karena masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah hanya untuk tujuan berekreasi, duduk-duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker atau tidak menjaga jarak. Sesuai dengan rumusan masalah saya yang kedua mengenai bagaimana dampak dari social distancing ini di masyarakat. Nah, yang pertama, hal ini berdampak pada jika social distancing terus dilakukan secara terus-menerus, maka interaksi sosial akan semakin menurun. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia yang berbudaya gotong royong, saling tolong-menolong dan membantu, hal ini harus terhalang oleh adanya social distancing. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya pencemaran polusi udara. Nah, dikarenakan social distancing ini terus berlangsung, maka telah dilakukan penelitian bahwa kualitas udara khususnya di kota-kota besar semakin membaik. Nah, hal ini berkaitan dengan berkurangnya kendaraan yang beroperasi ketika social distancing ditetapkan. Kemudian pada sektor perekonomian, di sini perekonomian kita melemah akibat daya beli konsumen yang menurun. Tak hanya itu, sebagian besar pasar dipaksa untuk tutup untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Pedagang-pedagang kehilangan lapaknya lantaran aturan pemerintah. Mau tidak mau, para pelaku usaha harus memutar otak untuk mencegah dari kerugian yang lebih besar akibat kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Namun hal ini berbanding terbalik mengenai kondisi finansial pribadi. Kondisi finansial suatu individu akan jauh lebih dapat diatur, sebab individu dapat menekan pengeluaran yang selama ini mendukung rutinitasnya di luar rumah. Misalkan, pengeluaran yang dapat ditekan pada saat individu melakukan social distancing yaitu biaya transportasi, biaya makan. Berdasarkan data yang telah saya paparkan pada bagian pembahasan, di sini saya akan menyimpulkan bahwa penetapan social distancing dalam masyarakat sangat membantu dalam mengurangi penyebaran virus corona, melihat penyebaran atau transmisi dari virus ini melalui droplet. Namun, kepedulian masyarakat untuk terus mengikuti arahan pemerintah mengenai penetapan social distancing masih dapat dikatakan kurang. Social distancing tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang harus bersinergi bersama dan tidak dapat dipisahkan dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Adapun saran yang dapat saya sampaikan menanggapi hal ini, yaitu melalui tindakan edukasi mengenai pentingnya kontribusi masyarakat dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19. Salah satu contohnya yaitu melalui media sosial mengajak masyarakat peduli akan apa yang terjadi saat ini. Dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan tidak lupa dengan olahraga yang teratur. Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi mengenai COVID-19 dan menggerakkan masyarakat untuk terus menetapkan social distancing sesuai dengan arahan pemerintah ketika berada di luar rumah. Mengenai penerapan social distancing terhadap penyebaran virus corona. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera bagi kita semua.